Saatnya kita akan hadirkan bintang tamu berikutnya. Apaan sih lu, nggak lucu. Boleh kita keluarkan nggak, Bu? Ini 3 orang, dulunya musisi, tapi sekarang mereka bikin band barengan. Band Kata apa? siapa? Bener, katanya begitu. Namanya musisi apa? Pokoknya bandnya ini membuat Musisi kita lupa umur. lupa umur, lupa umur, tapi mereka nggak lupa kalau mereka musisi. Yes. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan Candil, Bedu, dan juga Rudy. Suka Rudi. Luas. Wih, Musiknya. Cicak-cicak di kenapa? makan sebelah mana? Makannya sebelah sana, kalau mau diambil silakan ya, terima kasih. Lah, Nah, kemana lah? Kita buka. Mas Candil, Mas Bedu. dan juga Mas Rudi. Mas Rudi. Mau nanya dong, Apaan? Bu Rudi apa kabar, sehat? Ayo, cuma beda lagi. Pedas. Sambal Itu dong, beda ya. lagi. Tapi aku lihat Abedu ini kayak rapper apa ya? Iya, iya. Suaminya Kardashian siapa? Kim Casey. Kanye West. Kanye West. Kayaknya Lu mah apa? PDD. Kayaknya South, Selatan. Selatan bertiga bikin band, namanya bareng- Lupa Istri ya? Itu mah nggak bener kalau lupa istri. Iya. Lupa umur namanya. Mancing man. Lupa umur. Iya, yuk kita berempat mengucapkan. Terima kasih. Terima kasih. Mereka bertiga bikin band Lupa Umur namanya. Kita mau kasih lihat seperti apa kekompakan mereka. Kita lihat iya. satu ini ya. Band Lupa Umur. Ini para personilnya. Awalnya tuh gimana bisa tercetus ide kita bikin Bikin grup. band? Ya. Ya awalnya sih kita coba-coba ya. Terus ketagihan. Ya, awal kita sering manggung bareng ya. Bagus banget. Ya, manggung bareng karena kita satu komunitas. Kita punya komunitas yang namanya Komunitas Pelaku Industri Kreatif. Komunitas kreatif. Ya, kemudian sering tampil juga dalam satu buah event, entah itu film, entah itu manggung musik, perform. Akhirnya kok kita punya chemistry dan kekompakan ya. Yuk, kenapa kita nggak seriusin aja ini? Karena kan walaupun dia udah nggak diserius lagi, tapi kita bisa lebih serius lagi gitu kan. Tapi akhirnya mereka menerima ide-ide ini dan ternyata mereka juga punya ide yang sama. Waktu itu sih Bedu tuh MC. Iya. Nggak sebagai Nyanyi. vokalis bos waktu itu. Cuman kita, saya sama Candil yang suka perform nyanyi. Akhirnya Bedu tiba-tiba nongol nyanyi lah waktu itu kan di acara. Ibu-ibu histeris kalau dia Histeris nyanyi. semua. Histeris. Siapa yang gak histeris lihat Morgan Smash ya? Emang semenjak kapan berdirinya Lupa Umur ini? Di tahun Baru kapan sih? Kok gue bingung ya? Ya, musisi Rumah Umur tuh akhirnya resmi ya pada saat kemarin Ya, launching. Kemarin single itu kita. tahun berapa, bulan apa? Tanggal 16. Kemarin banget, 16. Oh. Pas kita bikin tadi Single. single, terus udah rilis di DSP. Mohon maaf, ini band baru 2 hari umurnya. Iya. Tapi lagunya apa? Genrenya apa? Ngerok kayak sama Candil atau Ini band kayak band? ya Indie. ini lebih ke genrenya tuh kita lebih agak di tengah ya, di middle. Jadi maksudnya biar gua bisa masuk juga, rocknya, popnya bisa masuk gitu. Lawaknya masuk. Kalau pakai rok masih masuk lah, pakai celana aja masuk. Tapi kan ini awalnya kan beda band. Yang satu ex band kafein, satu ex serius. Iya, X. Yang satu ex cagur. Nah, ini kalau ini keluar dari KPI. Kalau ini juga. Keluar dari KPI. Ini. Dikeluarin. Susah nggak nyatuinnya gitu jadi satu frekuensi bareng? Sebenarnya maksudnya chemistry-nya tuh didapat pas kita manggung sebenarnya. Jadi di situ bener-bener kita nyanyinya enjoy, terus dia juga terserah mau ngapain juga enjoy juga gitu kan. Jadi akhirnya kita coba satuin, mesti dapat sini. Enggak itu. Akhirnya kita satuin, coba kita bikin rekaman, terus ternyata ya bisa ngeblend juga. Gitu. Ya kenapa harus namanya musisi lupa umur, Mas? Ya, karena umur kita sudah di atas rata-rata. Kenapa kok nggak musisi tua-tua keladi? Atau musisi sudah uzur gitu? Terlalu frontal gitu. Kalau tua-tua keladi khawatir kelakuan kita nanti jadi bahan omongan. Iya. Tapi kalau lupa umur, Nah, lupa umur belum tentu. bukannya itu dijadikan omongan juga. Enggak, kalau lupa umur belum tentu kita lupa kewajiban dan lupa tanggung jawab. Betul. Jumlah personilnya sebetulnya berapa? Apakah cuma 3 atau ada personil lainnya? Ada 7 sih. 7. Oh 7, banyak juga ya. Vokalis Ada 3, playernya juga. playernya 4.
Oh ini tuh band live. Jadi nggak bisa dicobain di sini tuh Apanya? Tadi maksudnya gimana kali cobainnya? bandnya. Oh, Oh next. Boleh dong. Kenapa nggak diajak Ya, kenapa personil nggak diajak lainnya? personil lainnya? Tadi aku mau ngajak, kata 3 aja sempit kalau berdua. Wah, nggak boleh begitu, nasi dari aja 15 orang cukup di sini. Kalau cuma 7 orang mah oke. pada lagi. Tapi ini kalau buat teman-teman dari Lupa Umur sendiri, memang niatannya tuh mau bikin single kah atau ada justru rencana mau bikin album nih, jadi seriusin banget. Rencana mau. Jadi sekarang tuh udah rilis 2 single, Rocker Cetar sama Gagal Pensiun. Rocker cetar sama gitu ya. gagal pensiun tuh gimana ya? Gagal pensiun karena memang kalian awalnya mau pensiun, tiba-tiba nggak jadi. Ah itu betul. Akhirnya emang apa ya, buat eksistensi dan intinya buat menghidupi anak dan istri. Jadi Terus berkarya. di lagu Gagal Pensiun ini memang mewakili, merupakan representasi dari para musisi dan masuk saya juga. Karena pandemi ini sudah banyak menghancurkan mimpi dan harapan kita sebagai seorang seniman. Nah, akhirnya di lagu Gagal Pensiun ini, karena pandemi ini banyak orang yang cita-citanya tadinya punya rencana besar, akhirnya hancur. Nah, setelah pandemi ternyata juga banyak orang yang sukses. Iya. Nah, kita berharap pandemi ini memberikan pelajaran buat kita. Nah, akhirnya Bangkit lah ya. inilah MLU inilah, musisi Lupa Umur inilah yang menjadi tolak kebangkitan. Kayak mewakili. serius kayak Politikus ya. Kayak kenapa nggak nyalonin aja? Gak jadi, gagal. Lu pakai dibahas. Oh kalau Kan yang berani lagunya Denny kan Cagur gagal doang. pensiun, ini gagal nyalek. Gagal pensiun, gagal nyalek. Bagus buat lagu tuh. Gak Tapi apa-apa, yang penting kita jatah gagal kita, habisin jatah gagal kita. Iya, Tinggal nanti yang ada jatah kesuksesan. Gak apa-apa. Itu optimis. karena kegagalan adalah awal dari Kesuksesan. kesuksesan. Bedu kan bukan penyanyi, maksudnya bukan musisi. Kalau yang lain kan musisi gimana nyatuinnya gitu, masuk bisa ngeblend sama mereka. Iya. Kita nggak maksain nyatuin sih. Ya. Pokoknya nggak maksain ya? Iya, iya. kita suaranya bebas, terserah masih suara masing-masing deh. Tapi Abedu tuh di sini bagian apa? Gitaris? Yang penting dapat honor aku dibagi aja yang mau. Tapi kalau iya, bagian apa? Bagian Namu mana? vokal drum. juga, aku nyanyi Namu juga. drum. Nyanyi. Oh nyanyi. Emang bisa? Di Rocker Cetar aku nge-rap. Di Gagal Pensiun ini aku berdoa aja semoga. Tapi ya teman-teman Lupa Umur, kalau mau kolaborasi ya, Aku ngisi backing vokal. kalau mau kolaborasi, aku boleh usul nggak? Apa? Kolaborasi sama Dewi Persik. Kenapa? Gagal pensiun, gagal pensiun, gagal nyalek, Gagal rumah tangga. Kita nggak pernah tahu kedepannya gimana. Kedepannya lu, kehidupannya nanti masa depan lu kayak apa juga iya, gua kakak doain. tahu. Walaupun Lu dari- cobain dulu nikah. Walaupun Dewi Persik gagal berumah tangga, Tapi- dia nggak pernah merusak rumah tangga orang. Bagus. Ah, benar. I love you. Setuju bagian itu. Siap Bu. Bedu, kita Dibela juga gue sama bestie gue. mau kasih lihat yang satu ini ada cerita dari Bedu ya soal perjuangannya nih Sobat Ambiar. Nanti Bedu boleh cerita sama kita. Cerita komedian Bedu pindahkan anak dari sekolah mahal hingga jual apartemen. Gimana tuh maksudnya? Bener, sampai anak dipindahin sekolahnya. Iya, karena lebih dekat dari rumah sih. Alasannya karena itu. Sama lebih murah bayarannya. Ya, ya, ya. Jadi kondisi ekonomi nih. Ya, Mas Limat. Udah cerita banyak sama Mas Limat saya udah. Sudah kayak saudara juga sama Mas Limat. Kondisi ekonomi Mas Bedu. Salah satunya faktor itulah penyesuaian situasi dan kondisi. Tapi Mas Bedu susah gak sih ngomong sama anak ya? Maksudnya kan kalau misalnya anak udah nyaman sama sekolahnya, sama teman-temannya. Itu akhirnya aku harus berjuang lagi lebih keras karena yang satu tidak bisa dikompromi, yang satu bisa. Kakaknya bisa dikompromi mau pindah, adiknya nggak bisa dikompromi untuk pindah karena kondisinya memang dia tetap harus di situ. Dia sudah nyaman sama teman-temannya, nyaman sama misternya, sama guru-gurunya ya. Dan dia khawatir tidak mampu mengikuti sekolah yang kakaknya sudah pindah. Dia melihat begitu ketatnya, begitu banyaknya pelajarannya, begitu berbeda culture-nya, ya. Akhirnya dia takut nggak sanggup, dia kayak aku mau tetap di sini aja deh. Ya udah, aku tetap harus berusaha lebih keras lagi gitu. Oke, Mas Bedu mau nanya, jual apartemen? Berapa? Betul juga?
Waktu itu tawarin ke Dewi bilang, jangan, aku lagi banyak pengeluaran dulu. Udah laku tapi ya? Enggak, masih ada, pertama masih ada. Masih ada, tapi memang niatan dijual. Iya, kalau ada yang mau beli aku jual, kalau nggak ada ntar mau ditempatin sama Kang Rudi. Oh, jadi apartemennya masih ada Kang Bedu? Masih ada. Oh, Ya, coba boleh promoin cepet di mana laku Pak ininya? Di, Tuh kalau mau beli apartemen di Kang Bedu, say. Ya. Beli 2 dapat 1. Lah, emang 2 kamar. Oh, 2 kamar. Dua kamar. Di daerah mana? Di mana Abedu? Di MT Haryono, di Cawang. Oh, di MT Haryono. Tempatnya stasiun LRT. tuh. Silakan dibeli karena nggak akan rugi. Kenapa? Soalnya di setiap dinding ada wajah posternya Bedu semuanya. Itu nggak aku tempelin poster aku. Kenapa? Takut gak jadi beli orang. Mas Bedu, kita mau ngajakin Mas Bedu sekarang berpindah tempat ya Iya. buat teman-teman, buat Rudi sama Candil tahan dulu sebentar. Mas Bedu kita akan pindah menuju kursi. Kegedean. Let's go. Siapa lagi nih? Musik geger. Pertanyaan pertama, Kang Bedu. Ya. Sebutkan satu nama dari anggota Cagur yang dirasa kurang klop dengan Kang Bedu. Kurang klop. Ya. Yes. Inisial lah. Inisial paling enggak. Cuman ada Dede sama Narji. Oh iya. Gak apa-apa, Yang inisial juga Yang nggak kurang klop di antara mereka berdua. Klop semua sih aku, rasa aku masih klop. Karena aku chemistry bisa nge-glue sama mereka karena aku klop gitu loh. Oke, paling dekat sama siapa? Semuanya dekat. Yang paling dekat suka curhat bang? Ya, sekarang lebih dekat sering ke Denny sih karena kan Oh, sering ada berarti Sama yang dua enggak. iya, berarti Ya, berarti. Next. Pertanyaan yang Berarti kedua, itu, apakah Mbak. pertemuan. benar? Teman Denny sama. Oke. Pertanyaan yang kedua, apakah nomor berikutnya. Kedua. dari tadi nih gue udah mau ngomong. Apakah benar Mas Bedu ini pernah memohon-mohon untuk tidak dikeluarkan dari grup Cagur? Nah, betul enggak tuh? Nggak memohon sih, meminta teman-teman untuk berpikir ulang. Oh. Pikirkan lagi, Dit. Please, ini cuma satu-satunya nih harapan gue pada saat itu. Itu memohon namanya. Ya terserah diartikan apalah. Yang penting pada saat itu gue, kalau mohon kan sampai, oh tolong jangan. Berpikir ulang nggak minta Sampai teman. bagi-bagi sampai bagi-bagi minta enggak, cuman teman-teman pikirin lagi deh. Ini harapan gue satu-satunya. Kalau kalian memang tetap masih ingin mengeluarkan gue, ya nggak apa-apa gitu. Nggak ada masalah. Tapi kalau emang kalian ada kebijaksanaan, masih ada harapan, masih ada kesempatan gue untuk ada di sini, terima kasih. Yang paling kayak oke lah, kayaknya dia masih harus dipertahankan. Siapa? Itu siapa yang bela? Nggak ada, karena mereka sudah berkonspirasi lah, kan udah gue ceritakan. Mereka sudah berkonspirasi dengan kekuatan yang ada di situ gitu. Iya. Mereka juga takut gitu kan untuk mengambil keputusan. Oh, oke. Iya. Sama Berarti Sabar, kecewa, sabar, berarti sabar, kecewa sabar, ya? Kang Bedu. Kecewa sih sepertinya waktu itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa Ya. kekhawatiran Kang Bedu akan masa depan anak-anak dengan kondisi ekonomi saat ini? Ya. Jangan risau dengan masa lalu, jangan khawatir dengan masa depan. Hebat loh. Bagus. Ya. Ya, oke, pertanyaan terakhir. Apakah benar Bedu sampai pasang status open to work di aplikasi mencari kerja karena sedang mencari kerja? Itu open to work itu lagi in pada saat itu ya. Ya. Kalau mantan calon gubernur kita atau mantan gubernur kita pakai aplikasi itu Aplikasi LinkedIn. ya pakai postingan gitu. Kita bikin postingan juga. Open to work gitu. Jadi ikutin tren. tren sekaligus emang lagi dari kerja beneran kan emang. Ya nggak apa-apa kan akhirnya ketemu sama teman-teman. Lupa umur, ayo balik lagi sini ya. Hebat. Semoga rezekinya lebih lancar. Buat Kang Rudi sama Kang Candil, tolong ya jangan dikeluarin, udah pernah dikeluarin dari sebelumnya. Tolong dipertahankan kali ini ya. Kalau kalian macam-macam, aku punya saudara Mas Limbat. Wah, ampun. Tapi buat teman-teman dari ini ya, dari lupa umur, kita yakin lah mereka dengan musikalitas yang sangat luar biasa pasti bisa berkarya, menghasilkan karya yang pasti diminati juga sama masyarakat Indonesia. Dan salah satu pentolannya, Kang Candil, kita mau kasih lihat yang satu ini. Ternyata Kang Candil punya sejarah juga, sempat mau ditawarin sama salah satu band untuk jadi vokalisnya katanya. Betul. Hampir jadi vokalis Peter Pan, Candil. Bayangin kalau gue diterima itu. Emang beneran Mas? Emang bener pada waktu Gantiin itu? Boril katanya. Enggak, waktu dulu gue masih SMA lah. Jadi kebetulan gue main ke rumah teman gue di daerah Antapani. Sepertinya dia kenal sama salah satu personel Peter Pan. Nawarin, Dil mau nggak jadi vokalis grup band? Apaan namanya? Peter Pan. Terus
Terus gimana? Ya mereka reguler gitu kan. Gue mikir kan gue masih bukan kuliah, masih sekolah gitu kan. Abis main pulang aja udah kecapean kan, apalagi nih harus malamnya kerja lagi. Waktu itu gue bilang, enggak deh gue gini aja lah jadi anak ceria gitu kan. Ya udah akhirnya nggak berapa lama ternyata Peter Pan muncul kan. Terus gue mikir, wah andaikan waktu itu gue jadi vokalisnya. Nggak muncul. Belum tentu muncul. Tapi Boril, Ariel tuh tahu kalau sebetulnya Candil Mas dulu pernah Candil sempat juga ditawarin salah untuk satu, jadi ya. vokalisnya. Gue nggak tahu, gue belum pernah nanya ke dia soalnya. Jadi mungkin yang waktu itu yang anak Antapani asli itu mungkin Andika ya. Andika atau siapa keyboardnya lagi? ya? Ariel juga anak Lukman ya, Antapani. Lukman ya. Lukman gitu kan. Terus ya mungkin mereka berdua tuh yang kenal sama tetangga saya itu namanya Yogas Mana kalau pada ingat. Yogas mana? Yogas. Gitu ya serunya itu gue cuma mikirin aja. Ini kalau misalnya ternyata gue mau waktu itu apakah akan semeledak itu Peter Pan gitu kan. Atau mungkin jadi amburadul. Meledak Kang, pasti meledak. 3 luka berat, 2 luka ringan. Kompor gas. Kang Candil kita juga mau kasih lihat yang satu ini. Namanya rezeki kita nggak pernah tahu Ya. ya. Rezeki kan bukan hanya karena punya skill, tapi juga karena yang satu ini. Tidak ada job gara-gara COVID-19. Candil bisa bangkit berkat sering silaturahmi. Benar, dengan Bukan band silaturahmi lagi banyak sepi, rezeki job ya. semua Betul. juga. Maksudnya silaturahmi kayak gimana nih Kang Candil? Silaturahmi sebenarnya intinya ya kita kalau daripada di rumah bingung ngapain, kita keluar aja. Maksudnya silaturahmi ketemu temen, ketemu siapapun yang nggak usah pilih-pilih juga silaturahminya itu. Mesti ketemu sama bos atau apa enggak juga gitu. Ternyata ya kita niat silaturahmi, kita datang, kita ngobrol. Kadang-kadang misalnya gue ketemuan sama Bedu gitu kan, cuman ngobrol aja gitu. Tahu ntar ada misalnya ada Teh Dewi Persik gitu lah juga, terus ngeliat gue terus, Kang bantuin ini dong gitu. Nah jadi itu tuh nggak selalu harus nggak selalu Tapi dari lewat Bedunya, orang itu tapi gitu. lewat Iya, dari Bedu. orang lain juga Gitu bisa sih ya, ya. yang gue Wasilahnya rasain gitu ya. seperti itu. Itu di bidang musik semua tuh tawaran ketika silaturahmi dibahas. Enggak, COVID. macam-macam. Misalnya? Misalnya ada tahu-tahu ngedesain, terus ada ngedesain, ada juga tahu-tahu bikin apa, jualan apa gitu. Pernah jualan apa emang waktu COVID? Pernah kopi, Burger pernah burger dia. burger, pernah. Enak kan burgernya? Enak. Cuman dia pas mau ngerasain gue kebertutup. Tapi Kang Candil kuburan sendiri, band kuburan tuh masih ada apa enggak sih? Bukan kuburan. Serius. Kuburan tuh lain lagi. Lagian, salah. kalau emang kuburan lagi disiksa pasti di neraka dia. Nggak salah. Kalau band serius itu masih ada nggak sih sebenarnya? Masih ada. Oh terus berarti abang nggak dikeluarkan atau memang keluar aja? Sebenarnya itu Atau dipecatin. keluar sendiri nggak enak kan keluar sendiri? Enggak, sebenarnya ya mungkin visinya udah berbeda ya. Oke. Jadi visinya udah berbeda, terus pada saat itu ya udah akhirnya kita keputusannya adalah ya kita jalan masing-masing aja gitu. Kalau visi misi itu dari segi materi atau bukan, Kang Candil? Lebih ke enggak sih, lebih ke kenyamanan kita waktu Kita jarang didengar kalau lagi bicara gitu, salah satunya ya? ya gitu kan. Jadi ya pas manggung tuh udah kayak chemistry-nya kayak udah nggak nyambung gitu. Ada hal-hal itu. Ntar kita lihat lah ya chemistry-nya seperti apa mereka bertiga ini. Sama nanti kita juga mau ngobrol sama Kang Rudi ya. Hidupnya kemarin setelah lepas dari kafein seperti apa. Sesaat lagi tetap di Pai Pai Habar. Yeah.